Itu wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih tahu yang dimaksud daripada alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakim min khabir. Itu alif lam ra tetap terjemahnya alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradi. Di dalam tafsir Allah lah yang lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan alif lam ra. Kitabun adalah kitab uhkimat yang diturunkan, yang disusun ya dengan rapi ayatuhu, ayat-ayatnya itu summa fussilat, lalu dijelaskan, dirinci ya, min ladun hakim, dari sisi hakim, zat yang maha bijaksana, khabirin, yang maha mengetahui. Artinya dijelaskan secara terperinci dari Allah. Hakim adalah nama Allah, khabir juga nama Allah. Kitabun, ini kitab maksudnya adalah Al-Quran yang disusun secara rapi ya. Ini terlihat daripada susunan ayat yang cukup secara bahasa susunannya. Kalau kita lihat misalnya di dalam juz amma ya, kalau qalqalah akhirnya qalqalah semua gitu ya, kayak qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu susunan kayak begitu ya. Itu salah satu keunggulan Al-Qur'an. Dan banyak yang lain, ayat lain. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, ya kan? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira, ya. Setiap waqaf semuanya iwan ya, panjang. Itu merupakan salah satu tersusun dengan rapih, itu maksudnya itu ya. Wadduha atau sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wa ya. Nah, itu namanya susunan-susunan seperti itu adalah dari Allah. Terus bisa juga dilihat dari makna, keindahan maknanya. Dijelaskan secara rinci kandungannya ya, menjelaskan tentang hukum-hukum waris, hukum-hukum tentang sholat, puasa, zakat ya, termasuk juga kisah, cerita-cerita. Nah, cerita-cerita bukan cerita sekarang, di zaman-zaman sekarang, dari manusia pertama Nabiullah Adam alaihi salam ya sampai sekarang cerita-cerita. Cerita tidak hanya cerita, tapi untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ngambil cerita bagaimana Nabiullah Nuh, bagaimana Nabiullah Adam, ada Nabiullah Idris, ya, termasuk mukjizat-mukjizat. Dari mana kita tahu? Semuanya dari Al-Quran. Nah, itu kisah-kisah. Terus tentang hukum, ya, nasihat seperti diantaranya yang paling terkenal itu ya, yang bukan nabi tapi orang soleh, nasihatnya sangat dikenal, diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Luqman itu adalah orang yang soleh, bukan nabi tapi namanya diabadikan. Kenapa? Karena nasihat kepada putranya ya. Diantaranya adalah Allah ta'budu illa iya ya. Kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Terus wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua lah berbuat baik. Itu adalah dari Luqman Al-Hakim. Begitu pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di situ wabil walidaini ihsana, asalnya ahsin ihsana, berbuat baiklah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tuh, ihsan. Jadi
memang orang tua ya, setiap manusia, setiap kita itu ada orang yang memang budi baiknya tidak pernah terbalas, itu diantaranya adalah orang tua, tidak ada yang bisa membalas itu. Walaupun ibaratnya kita, lagian banyak banget ya orang tua kita itu rela berbohong ya, tapi maksudnya demi kita kan, banyak banget bohongan orang tua kan. Coba malam-malam ya kan, disuruh tidur apa macam-macam dah ya, ada hantu lah, ada apalah ya kan. Bukan itu maksudnya mak, sayang supaya tidur tuh orang tua. Berapa kali kita kencingin ibu ya kan, berapa kali basah, berapa kali batal wudhu, berapa kali kita diomelin orang karena anak, karena kita gitu ya, rela. Malah kita kalau ibu-ibu kalau pergi maulid ya kan, ada kue ya kan yang kesukaan anaknya dia bawa tuh ya kan, ingat anak di rumah ya kan, suka banget ini anak saya ini ya kan, dibawa nyampe di rumah dipanggil tong sini tong, ini ada kue ini nih, ibu mau udah kenyang padahal ibunya lagi lapar itu, lapar padahal mah ya, ngomongnya apa, kenyang tuh demi anak. Jadi memang banyak sekali tuh ibu berbohong, tapi ya itulah demi pengorbanan kepada anak. Bahkan sampai sukses pun kita misalnya sudah punya duit nih ya kan, dapat penghasilan, kita ngasih orang tua, bukan langsung diambil tuh orang tua mah ngomong ya kan ya, emang lu masih ada apa duitnya ya kan, mendingan buat lu aja, buat berobat, buat apa aja ngomong tuh. Udah ibu mau biarin ya, orang tua mau biarin, insya Allah ada, biarin disimpan aja buat anak, buat istri tuh, sampai begitu. Padahal dia juga nggak ada, tapi dia rela berbohong ya demi anak. Nah iya itu dibela benar ya kan, dibela. Gitu. Punya rumah misalnya gedung ya kan, orang tuanya dibawa ke situ, ya alasannya begitu dari orang tua ya kan, udah ibu main akan, misalnya orang tua main akan di rumah ono aja dah ya kan, di kampung aja dah kan gitu. Iya kayak nggak nyaman, padahal sakingnya itu. Sampai sukses pun, jadi setinggi apapun derajat kita, sekaya apapun kita, jabatannya, tetap aja kita di mata ibu, di mata orang tua tuh kita anak kecil ya, anak kecil, tetap anak ya, anak kecil, seperti yang saat disuapin gitu, tetap dia perasaannya ke sana ya. Karena itulah banyak sekali orang tua ibu berbohong demi anak, makanya tidak ada balasan yang setimpal kecuali kita berbuat baik kepada orang tua. Kalau misalnya masih hidup, kita bisa ya kan menciumnya, mencium tangannya ya, beli pakaian yang bagus, beli makanan kan gitu ya. Kalau jauh kirimin duit kan gitu. Iya, kalau masih ada kan gitu. Kalau sudah tidak ada, apa yang bisa kita kirim? Al-Fatihah, doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Emang nyampe kan gitu ya. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah ummi matat, wa ya Rasulullah ibuku meninggal kan gitu ya. Afatasaddaqu anha, apakah saya bersedekah untuknya? Kata Nabi, tasaddaq anha, silahkan bersedekah untuknya. Itu artinya apa? Sampai. Ayo sedekatin afdal, sedekah apa yang paling utama? Sakyul ma, memberi air minum. Tuh. Makanya jadi kalau kita niat ya, orang tua sudah meninggal, lalu kita di bulan Idul Adha kita punya rezeki, kita niatkan nih buat berkurban buat orang tua saya, sampai nggak? Sampai gitu. Jadi itu apa namanya, menjelaskan tentang nasihat-nasihat tentang orang-orang baik, diantaranya Luqman Al-Hakim. Diturunkan dari siapa? Yang maha bijaksana, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nah terus apakah
yang diturunkan dari Allah itu bahasa Arab seperti itu, wallahu a'lamu bissawab. Ya. Allah sampaikan kepada siapa? Jibril. Ya, yang tahu tuh bahasanya ya Jibril. Nah, Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya bahasa apa? Arab, disampaikanlah dengan bahasa Arab, begitu ya. Jadi yang tahu persis bahasanya dari Allah ya Jibril, kan gitu. Ada beberapa wahyu memang diturunkan langsung kepada Nabi, bisa melalui mimpi gitu ya. Ada yang melalui bunyi lonceng, tapi yang faham hanya Nabi, kan gitu. Nah, itu diantaranya ayat-ayat yang langsung turun kepada Nabi. Lah terus apakah Jibril ini dijamin amanah, ya kan? Dia dijamin tidak salah. Ya, malaikat kan diciptakan begitu. Malaikat diciptakan itu hanya diberi akal, tidak diberi nafsu, diciptakan seperti robot. Permanen dia, ya. Kalau misalnya Allah perintahkan Jibril menyampaikan wahyu, ya dia hanya menyampaikan wahyu aja, tugasnya satu. Tidak ada yang lain, dan diciptakan dari cahaya, dan itu memang tidak seperti manusia diberi nafsu juga, diberi akal juga. Kalau malaikat enggak, ya, hanya diberikan akal. Jadi kalau tugasnya menyampaikan wahyu, ya udah menyampaikan wahyu. Dan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tidak pernah maksiat, melanggar ma yu'marun, apa yang diperintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dia melaksanakan apa yang diperintah. Itu sifat daripada malaikat, ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Emang kita manusia, ya. Jadi ada akalnya, ada nafsunya, dibantuin sama setan, kan gitu ya. Jadi bisa berubah-berubah kalau kita. Kalau malaikat tidak, makanya dijamin, ya. Gitu. Allah ta'budu illallah. Nah, diantaranya perintahnya agar kalian semua, ya, tidak, asalnya anla gitu ya. Agar tidak ta'budu, kalian semua itu menyembah illallah, kecuali selain Allah. Itu tujuannya. Al-Quran disusun secara rapi, Al-Quran disusun begitu, isinya bermacam-macam nasihat, bermacam-macam cerita, ya. Tujuannya satu, kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Mengabdi, menyembah itu sifatnya umum, ya. Jadi apapun yang dilakukan kita karena kita mengabdi kepada Allah, tujuannya satu, karena Allah. Menikah karena Allah, haji karena Allah, umroh karena Allah, sholat semuanya karena Allah, sedekah juga karena Allah. Tidak boleh ada selain daripada Allah. Terselip sedikit niat karena selain Allah, maka itu termasuk penyakit. Bisa riya, ya, bisa sum'ah. Apa riya? Ingin dilihat. Sum'ah ingin didengar, tenar, kan gitu ya. Bisa takabur, kan gitu. Jadi ketika itu ada niat selain daripada Allah, nah itu adalah bagian daripada penyakit-penyakit hati tadi. Riya yang paling rendah, terkecil, riyaul asghar, itu diantaranya adalah ingin dipuji, ya. Itu termasuk adalah itu minimal banget, yang paling rendah banget itu adalah riya. Itu syirik, ya, syirik asghar, ya. Syirik yang kecil itu adalah riya, gitu. Ya, karena selain Allah, ya. Memang nggak sujud kepada berhala, ya, menyembahnya kepada siapa? Kepada Allah, kan gitu ya. Sedekah karena Allah,
cuman masih ada kekhawatiran takut ya, sedekah kita ini nggak diketahui DKM masjid ya, tidak takut tidak diketahui oleh tetangga kan gitu ya. Sayang banget ya kita nyumbang sekian sak semen ya kan, kayaknya orang pada nggak tahu kan gitu, sebutin ngerasa rugi tuh ya, itu berarti kekhawatiran itu masih ada ria ya kan. Ya Allah, kita kalau dipetanin kena semua itu ya, apa-apa itu kayaknya mau ngasih apa juga nungguin jangan sekarang apa ya kan gitu, panitianya sekarang nggak ada kan gitu. Nah itu makanya as-shadaqatu sirri ya, sedekah sirri itu adalah tudfi'ul bala, bisa menolak daripada bahla. Sedekah sirri itu sedekah yang tidak diketahui oleh siapa-siapa ya. Kotak amal jam 2 malam gitu ya, isi misalnya itu kan, atau naruh semen berapa sak, 20 sak di masjid gitu, di depan masjid taruh aja udah situ kan, nggak ada yang tahu. Kalau masjid kan tahu ya kan, pasti ini dari orang kan, nggak mungkin dari setan kan. Iya semen kan gitu, karena memang lagi bangun kan gitu. Itu namanya as-shadaqatu sirri ya. Iya sih, kita nyumbang semen malam-malam 20 sak ya, nggak ada orang, tapi ditulis di situ alamatnya, ditempel ya kan. Iya, nama si anu alamatnya di sini kan gitulah, sama aja ya. Sama aja. Nah, jadi memang perlu latihan ya. Harus latihan memang. Allah ta'budu ilayya illallah innani, kata Nabi, innani sesungguhnya aku, lakum bagi kalian semua itu adalah minhu daripada Allah, nazir pemberi peringatan maksudnya dengan apa ya, ini dengan azab, dengan siksa neraka, peringatannya dengan siksaan, makanya basyir wa nazir. Nazir mengingatkan maksudnya dengan azab. In kafartum, jika kalian kafir kepada Allah. Jadi kalau kita berpaling daripada mengingat Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, itu ada nazir. Allah sifatnya nazir. Apa Nabi sebagai nazir, pemberi peringatan. Siapapun Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah. Sampai-sampai lagi sholat berjamaah aja ya, Nabi belok 30 derajat ke belakang selesai sholat. Kalau 30 derajat berarti membaliki berhadapan dengan makmum. Ditanya, asyahidun hadza, bahasa kitanya siapa di sini ya kan, ini kemana, yang nggak ada disebutin Nabi. Sahabat yang ada tuh ya, asyahidun Abu Bakar, asyahidun Umar, asyahidun siapa, disebutin semua itu. Ada siapa yang ada kan gitu. Bahkan ketika tidak ada, sampai Nabi itu la ukhriqan nabuyutahum, saya akan bakar rumah mereka. Sampai begitu tuh. Salat berjamaah. Sampai keluar akan saya bakar rumah mereka yang tidak hadir berjamaah. Lah kalau imam kita sekarang begitu ya kan, enak banget jamaah ngomong ini kan, lemong yang bangun siapa, main bakar-bakar aja kan gitu. Iya. Kenapa bisa Nabi saat itu? Karena Nabi di samping Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, juga dia sebagai kepala negara, punya wewenang, kepala negara, presiden lah gitu ya. Lah takut ya kan, bakar ya, memang negaranya punya dia kan gitu. Lah kalau kita ngomong begitu lah dicuekin sama jamaah ya kan, enak aja mau bakar-bakar aja kan gitu, masih makan juga kagak kan gitu. Kalau negara enak. Nah itu sampai begitu. Nadir, jadi memberikan peringatan. Yang kedua tugasnya Nabi wabashir, dan membawa kabar gembira. Ya ini apa? Dengan surga.
wujuhu yauma idzin nadhirah gitu ya. Wajahnya saat itu adalah melihat ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia melihat, memandang ya, memandang Allah. Jadi setiap semua yang apa yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka memberikan kabar gembira, seperti wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha gitu ya. Barang siapa yang berharap ketemu dengan Allah, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah amal yang sholih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah. Itu janji ya. Basyir namanya itu, memberikan kabar gembira. Karena yang paling kita harapkan itu adalah liqa rabbi, ketemu dengan Allah. Tatap muka, iya nanti kalau udah di surga ya. Bisa bertatap muka. Syaratnya kan itu. Jadi itu namanya basyir ya. Atau mungkin Allah setiap pagi menurunkan 2 malaikat kan gitu ya. Malaikat itu setiap saat berdoa. Ada malaikat yang ketika kita mengeluarkan sedekah ya, Allah doakan ya melalui para malaikat itu, Allahumma ati mumfikon khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak sebagai ganti. Itu kabar gembira. Yang berdoa malaikat ya. Yang berdoa malaikat. Terus kalau yang gak ngasih, yang pelit, sama didoain juga. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang menahan hartanya itu kehancuran ya. Didoakan oleh malaikat. Setiap pagi ya, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat kepada setiap hambanya itu untuk berdoakan itu. Jadi khusus untuk mendoakan hambanya yang memberikan infak, yang memberikan sedekah, berbuat baik kepada orang lain. Termasuk juga yang sebaliknya, ada duit tetangga butuh ya kan, butuh banget, kita sebenarnya ada, maksudnya buat makan juga ada, simpanan juga ada, kita bilang nggak ada kan gitu ya. Kalau sama-sama nggak ada mah nggak masalah. Boro-boro kita juga lagi gak ada duit kan itu misalnya, ya ngomong baik-baik kan gitu. Tapi ketika kita misalnya memberikan, menolong, itu wallahu fi auni abdi ya, maka al-abdu fi auni akhi gitu ya. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama orang itu adalah menolong saudaranya. Jadi ketika kita menolong orang lain, disitulah Allah pasti akan menolong kita. Semakin kita sayang, ya kan, kita pegang aja tuh, ya kan, buat besok ini nggak ada, buat makan gitu kan, kita simpen aja, ada aja itu. Segala hilang lah gitu ya, segala mendadak inilah ada aja. Tapi ketika kita persiapkan, kita ikhlas untuk menolong orang lain, justru apa malam, apa besok, ada lagi gantinya itu. Ada, cuma kita kagak sadar. Kita nggak ngerti bahwa itu adalah balasan Allah. Nggak ngerti, cuma kebetulan aja kan gitu ya. Kalau kita mau kebetulan. Jadi di dunia ini sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah rencana Allah yang kirimkan melalui si A kan gitu ya. Itu kalau kita menyadari itu ya, insya Allah kita akan tauhidnya, berarti tauhidnya kita itu sudah cukup dalam tuh ya. Jadi jangan sampai punya anggapan bahwa semua yang terjadi di kita itu adalah kebetulan, ya kan? Kebetulan aja, emang saudara gua dia mah ya kan, kemarin udah janji mau datang mau ngasih tuh, iya, tapi itu hakikatnya Allah melalui tangan saudara, melalui tangan orang lain.
Yang menggerakkan hatinya kan gitu Allah. Kalau nggak digerakin mah susah kita. Ngutang kemana-mana kagak bisa ya kan? Iya. Seumur sampai bener-bener nggak makan gitu susah kalau nggak digerakin. Tapi kalau sudah digerakin, kebetulan kita lagi nggak ada apa-apa nih, ucuk-ucuk tetangga bawa sayur, bawa ikan gitu ya. Ya Allah pas banget nih lagi nggak masakan gitu ya, bawa sayur asem kan gitu ya, sama ikan pas banget tuh sebenarnya Allah. Padahal ada jatah buat masak, ada orang yang minta-minta di jalan kita kasih tuh. Kalau kita dipetanin, kalau kita teliti begitu ya, itu ya Allah ini balasannya nih Allah kirimin ya kan. Tuh. Jadi kalau setiap kejadian itu dikembalikan kepada Allah, insya Allah kita itu dalam melakukan apapun nggak ragu ya, nggak ragu kita semuanya pasti dibalas oleh Allah. Dan tugasnya apa lagi dengan Al-Quran itu wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian meminta ampunan kepada Rob kalian, yakni kepada Allah. Istighfar ya. Kita paling tidak kalau kita sholat itu kan baca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya walil muslimina wal mu'minina wal astagfirullah. Minimal banget astaghfirullahaladzim gitu ya. Saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung, azim ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tuh. Jangan selesai sholat aja ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung udah. Kagak baca apa-apa tuh. Ya. Ya paling juga berapa kali, berapa menit tuh ya. Astagfirullah, itulah dalam rangka istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Belum nanti balasan-balasannya ya, istighfar. Jadi istighfar itu kalimat-kalimat bentuknya macam-macam dalam rangka apa? Memohon ampun kepada Allah. Summa tubu. Terus istighfar dari apa? Di antaranya di sini dalam tafsir dijelaskan dari kemusyrikan. Dari kemusyrikan. Jadi bisa jadi ada hal-hal yang menjadikan kita syirik ya. Dari pagi sampai zuhur kan gitu ya. Mungkin kita ada perilaku, kata-kata ya, tindakan-tindakan yang menjurus kepada kemusyrikan. Kita nggak sadar tuh ya. Saat kita sholat zuhur, nah disitulah kita beristighfar untuk memohon ampun. Baru summatubu, bertobatlah ya ilahi kepada Allah. Apa balasannya? Yumatti'kum mata'an hasana, maka niscaya Allah akan memberikan kenikmatan. Yumatti'kum ya, Allah akan berikan kenikmatan dengan kenikmatan yang baik. Dengan apa? Kehidupan yang baik dan rezeki yang banyak. Yumatti'kum mata'an hasana itu adalah maksudnya memberikan kenikmatan dengan apa? Dengan rezeki yang banyak dan kehidupan yang baik. Ini dalam tafsirnya ya. Jadi dengan kehidupan kehidupan yang baik. Apa tuh kehidupan yang baik? Kehidupan hidup kita ya di rumah tangga dengan tetangga dan siapapun dalam keadaan baik, tidak bermusuhan kan gitu ya, dengan orang enak baik, pokoknya tidak ada kendala-kendala gitu ya, yang masalah ini datang. Kalau memang masalah kepada setiap manusia itu pasti ada ya. Siapa yang gak ada? Pasti ada. Nabi juga ada masalahnya ya. Menahan pernah Sayyidatuna Aisyah cemburu, ada di zaman Nabi ya. Apalagi kita manusia. Nah cuma masalahnya
mampu apa enggak, kan gitu kan, menyikapi semua masalah-masalah yang ada tuh. Ada yang karena masalahnya di anak gitu kan, ada masalahnya di pasangan kayak gitu. Iya, apa kalau di Indosiar mas selingkuh gitu kan ya. Macam-macam itu, ada di anak, ada di istri, ada tetangga kan itu ya, macam-macam. Terus rizki yang baik, rizki yang banyak, rizki yang banyak. Jadi rizki ini jangan difahami kita itu uang aja ya kan. Rizki itu iya, kesehatan ini merupakan rizki yang tidak ternilai kan itu ya. Pokoknya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Rasa senang ya, mata enak, telinga enak kan gitu ya. Ya Allah, sakit mata aja coba dah. Waduh, melek, pedes ya kan. Merem juga sakit sama. Ya kan? Sakit gigi coba itu. Udah maunya ada orang ngomong maunya nendang aja nempeleng kan itu ya. Saking keselnya itu sakit gigi. Iya, rizki, makanya itu sehat. Iya. Iya, itu rizki yang tidak ternilai ya. Makan pas sariawan aja makan ya Allah kan. Waduh, kagak enak banget ya kan. Ngelihat bolu tuh kayaknya udah ada durinya aja gitu ya. Iya, kayaknya udah susah banget. Makanya ketika kita sehat, ya itulah rizki, termasuk ini yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Jadi tidak ada itu. Itu baru makanan, belum nilai-nilai yang lain ya. Nilai jantung berapa, nilai paru-paru berapa, nilai darah berapa, tuh kan? Aduh. Makanya setiap kali kita itu, makanya kita kan diingetin setiap bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau ditanya mah, ente pernah mati enggak? Enggak pernah kan itu ya. Padahal mah Pak, tiap malam kita mati. Lah kan doanya begitu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kita semua nih. Setelah apa? Ba'dama amatana, setelah kau matikan kami. Iya kan? Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah nanti akan dikumpul. Jadi kan mati bener, ya kan? Ba'dama amatana, ngakuin kita semua mati. Nah, itu namanya latihan ya. Gladi bersih ya. Bahwa kita itu sudah diingetin setiap malam kita ini udah mati ya, dari jam 10 sampai jam 2 kan gitu ya. Jam 2 baru bangun kita dihidupin lagi, makanya baca alhamdulillah, nggak kebablasan kan gitu ya. Ya kayak kepuasan ininya juga mata udah ini kan gitu ya. Coba kalau asal bangun-bangun aja ya, udah badan berat ya kan, mana mentang-mentang hari libur kan gitu ya, udah langsung selimutan aja lagi tuh ya kan. Tapi kalau kita begitu bangun langsung dengan niat ya, dengan alhamdulillahilladzi, itu enteng mata badan ya kan, apalagi langsung mandi. Yang paling bagus itu mandi yaitu jam pagi, dari jam 1 sampai jam itu yang paling bagus, bangun langsung mandi ya. Malah yang nggak bagus itu dari jam 6 ya. Pokoknya jam 5 itu mandi terakhir. Kalau sudah maghrib sampai jam 12 itu yang rematik lah ya, macam-macam itu ya, nggak bagus. Tapi kalau udah lewat dari jam 1 sampai subuh ya, itu mandi yang bagus. Kalau dibiasakan itu enteng. Iya, mana
nahanin dingin ya. Justru dengan dingin tuh jadinya hangat perasaannya. Tapi kalau ditahanin kagak mandi-mandi dingin terus ya. Gitu. Terus dengan kenikmatan rezeki yang banyak sampai waktu yang ditentukan, maksudnya kapan? Sampai mati di dunianya dia itu dalam keadaan baik dan juga rezekinya banyak. Itu barang siapa kita itu balasannya itu pahala istighfar. Beristighfar apa balasan Allah? Yumatti'kum mata'an hasana, diberikan kehidupan yang enak ya, kehidupan yang baik. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai mati. Tuh, jadi insya Allah. Jadi jangan putus istighfarnya ya. Nggak sholat misalnya, nggak bisa sholat saya nih kalau males banget, ya udah duduk aja, udah nyandar baca istighfar kan gitu ya. Kali kita kalau nggak sempat sholat udah baca Quran aja kan gitu ya. Baca Quran juga matanya ini kalau udah ngeliat huruf kayaknya udah nyatu aja tuh. Kagak bisa saya baca Quran, ya udahlah berbaring aja duduk, baca baca istighfar. Wah Pak Ustadz malas juga saya baca istighfar, baca sholawat, duduk bengong aja, mendingan mati aja udah ya. Sholat sunnah kagak, baca Quran kagak, zikir juga enggak, mati udah ya. Menu-menuin orang ya kan, iya nggak ada manfaatnya itu kan gitu. Iya kan, makanya paling terakhir itu kan istighfar. Saat kita tidak melakukan apa-apa, beristighfar. Ada tasbih, ini tasbihnya semuanya adanya di mobil ya kan, digantung, bukan dipakai tiap sholat tapi digantung di mobil ya kan. Mobil yang baca tasbih, entah yang masuk surga mobilnya kan, orangnya ketinggalan, mobilnya yang dikir kan gitu. Aduh, zaman sekarang ya kan gitu ya. Iya, saya sendiri saya akui emang dia sehari itu kayaknya masih lebih baik, itu lebih banyak kan baca SMS, baca WA dibandingkan Al-Qur'an. Beneran itu saya HP mulu ya kan, keluar buka mata HP ya kan, habis sarapan HP lagi kan gitu, habis sholat belum sempat istighfar HP lagi, udah HP terus. Nah iya, di samping memang kerjaan sekarang kan memang adanya di situ. Memang yang membanyakan itu kerjaan, ngecek email masuk ya kan, ada perintah ini gitu. Iya. Apalagi sekarang kan memang kita ini belajarnya itu daring. Seminggu tuh saya bikin 3 kali YouTube ya, buat kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu. Sebenarnya ada juga tadi jam 10 rapat sebenarnya, Mas, cuma saya nggak ngikutin pakai Zoom ya. Pakai Zoom rapat sekarang di rumah tetap ya. Paling kita dengerin doang kan, dengerin rapat ini rapat itu. Emang lama-lama emang kerja di rumah juga bisa ya, enggak ke kantor lah, absen langsung online kan gitu ya Allah. Cuma kadang-kadang kasihan ibu-ibu orang tua ya, dari 31 siswa yang ngikutin itu paling juga 24 alasannya lapar Pak Ustadz, katanya saya nggak ikut dulu ya, paketnya nggak ada. Iya paket ya. Iya emang ngerasain ya kan. Iya dikasih sih, tapi hanya beberapa aja buat ruang guru, jadi nggak bebas dipakainya itu. Iya sekolah saya juga kemarin dapat, udah kita bagi 10 giga simpati ya, baru nanti 10 giga udah habis itu beli lagi di counter 5.000 dapat 11 giga gitu. Iya emang.
kan jadi kendala juga ya. Iya, pusing ya emang. Gurunya pusing, siswanya pusing ya kan. Iya. Iya, kalau gurunya nih masih muda, bisa ngasih materinya cakep kan itu ya. Ini juga guru-gurunya ada yang di atas 40 kan bingung dia juga ya kan. Akhirnya apa? Udah LKS aja dia foto kan. LKS ya difoto, udah itu aja. Emang simpel itu ya. Paling banter banget guru kalau udah puyang-puyang begitu aja udah. LKS aja mana dicari di foto dan kirim nih ya, kerjain nomor ini kan gitu. Anak bodo amat mau ngerjain muka gak kan gitu. Aduh. Iya. Iya. Terserah ibu. Ya itu ujungnya begitu kan. Aduh. Iya, apalagi ibu, saya aja maaf, saya yang guru nih ya. Kalau belajar matematik dulu waktu belajar SD aja saya bingung. Lah saya ini ya, apalagi ibu begitu. SD kelas 6 itu sudah tinggi sekarang matematik, saya aja nggak ngerti. Ada yang begitu ya. Aduh. Ntar kata gurunya, ya udah nih jawabannya saya kirim ya, tapi kirimin pulsa ya gitu lagi. Iya emang banyak. Nah, terus sampai mati ya terus, dan dia akan memberikan kepada hari kiamat itu apa? Tiap-tiap orang itu mempunyai keutamaan ya dalam beramal, yaitu yakni apa keutamanya? Balasan dari Allah. Dan jika kalian berpaling ya, berpaling maksudnya tidak melaksanakan tidak taat kepada Allah, maka itu balasannya apa? Maka sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa siksa dari neraka. Tuh, jadi kalau berpaling dari Allah, tidak membaca istighfar, maka akan turun, saya takut nanti azab Allah turun. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, penyakit yang sekarang ada kita kan nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi memang ada memang apa namanya penyakit-penyakit, ujian-ujian, siksaan Allah yang diperlihatkan di dunia. Memang ada zaman Nabiullah Nuh, zaman Nabiullah Musa gitu ya, semuanya ada. Jadi kita berhati-hati dalam dalam mengingkari gitu ya perintah-perintah Allah, terus kita menghina dan sebagainya. Azab Allah pasti akan turun. Tuh. Nah, maaf kayak gempa ya, angin ya, banjir, emang semuanya kan kayak gempa itu. Gunung itu kan memang ciptaan Allah ya. Yang menggerakkan gunung siapa? Allah lah pasti kan gitu. Menggerakkan angin Allah. Tuh di Korea apa di mana ya kan? Angin sampai bangunan pada runtuh. Tuh. Padahal cuma angin ya. Tuh. Jadi tapi bagi pandangan orang beriman, ketika misalnya bencana apa turun di bumi, insya Allah sangat tergantung kepada amal kita. Kalau kita memang orang soleh, orang baik, itu yaitu jadi syahid kita ya, jadi syahid. Dan ingat ayat Allah, wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina zalamu. Nah apa? Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu khassah ya. Takutlah fitnah yang turun ke bumi ini tidak hanya kepada orang yang zalim tertentu, tapi secara umum semuanya kena. Terus ayat wa inni ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir, kepada Allah lah kalian ini akan kembali dan segala sesuatu
antara memberi pahala dan azam menentukan kepada Allah tempat kembali kita, semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, kami semua adalah lillahi, dari Allah, wa inna, dan kami semua ilahi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Dan kita mengakui semua saat kita ziarah itu kan ya, assalamualaikum ya ahlal kubur, inna bikum lahikun, ya, kami semua itu kepada kalian semua itu nanti akan menemui, akan ketemu. Bahasa kitanya mau nyusul, kan gitu ya, mau nyusul. Dan bagi Allah itu maha kuasa. Jadi sekali lagi tempat kita, tempat kembali kita hanyalah Allah. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastawshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, yasnuna, mereka itu membusungkan dada, sudurahum, dada mereka, kayak semacam sombong, liyastakhfu, untuk menyembunyikan diri, minhu, darinya, daripadanya. Ala, ingatlah, hina yastaushuna, di waktu mereka itu menyelimuti diri, siyabahum, dengan pakaian mereka, ya'lamu ma yusirruna, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka lahirkan atau jelaskan. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah itu alim, maha mengetahui, bidzatis sudur, apa yang ada di dalam hati. Ini ayat ya yang di salah satu asbabun nuzulnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang merasa malu untuk membuang air besar, membuang hajat, atau orang yang berjima, ya, hubungan badan dengan istrinya, karena kemaluan mereka itu terlihat dari atas langit. Nah, ini salah satu asbabun nuzulnya itu. Jadi malu ketika orang berjima atau kita dalam keadaan tidak memakai pakaian apa-apa saat kita buang hajat. Nah, ini salah satu asbabun nuzulnya itu. Satu. Yang kedua, ada lagi menurut pendapat yang lain bahwa ini adalah turun kepada orang-orang munafik saat menghadap kepada Rasulullah, memalingkan dada kepada Rasulullah, ya, seolah-olah dia itu tidak terlihat, maksudnya orang-orang munafik. Jadi seolah-olah dia terlihat orang Islam yang patuh kepada Nabi. Nah, jadi dia pandai menyembunyikan sesuatu, ya. Di depan Nabi itu sangat pandai menyembunyikan sesuatu, ya, mengusungkan dada, menutupkan diri dari pakaiannya. Maksudnya adalah dia tidak berjelas-jelas menentang Nabi, tapi di dalam hatinya adalah memusuhi Nabi. Ngomongnya bagus, ya, munafik. Lah, ini ayat turun itu asbabun nuzulnya. Ya, jadi terus bagaimana dengan orang yang buang hajat itu? Jadi sekali lagi, Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sehingga sembunyi mereka itu tidak ada gunanya lagi. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi tetap Allah mengetahui. Kita harus berhati-hati saat kita buang hajat, ya. Makanya kalau Sayyidina Ali radhiyallahu an, titelnya itu adalah karramallahu wajhah,
Bahkan dalam satu riwayat itu tidak pernah melihat alat kelaminnya sendiri. Itu Sayyidina Ali. Saking hati-hatinya itu. Auratnya sendiri, alat kelaminnya sendiri dia tidak pernah lihat, makanya karramallahu wajhah. Karena malu kepada Allah. Gitu ya. Itu. Jadi kalau kita kan bukan nggak boleh, jadi dia merasa walaupun di kamar mandi itu sendirian gitu ya, dia merasa itu Allah melihat begitu.